Kita perlu pelajari ini. Karena kalau enggak, kita akan anggap penyembahan kita sedang menyembah Tuhan, tapi ternyata di hadapan Tuhan itu bukan penyembahan kepada Tuhan. Ternyata itu penyembahan kepada yang bukan Tuhan. Baiklah, selamat malam semuanya. Senang bisa bertemu lagi di materi kita seri yang kedua, dan untuk yang kali ini adalah seri terakhir ya. Kita akan bahas tentang musik sakral atau sacred music. Dan saya harap kita dengan rendah hati boleh belajar bersama. Saya di sini bukan untuk mendikte atau bukan juga untuk mengajar, tapi kita buka Alkitab sama-sama, biarkan firman Tuhan yang mengajar kita, dan firman yang sama juga sanggup untuk memperbaiki kehidupan kita dan membimbing kita ke dalam kebenaran. Saya ajak kita semua sekali lagi untuk berdoa. Kita satuan doa. Tuhan di surga, terima kasih atas kesempatan malam ini kami diizinkan untuk belajar membuka lembaran firman Tuhan. Kiranya hanya nama-Mu saja yang akan dimuliakan. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam pembelajaran kali ini. Terlebih khusus kami rindu agar kehidupan kami 100% dibentuk dan dikuasai oleh kehendak-Mu saja, termasuk dalam hal pilihan-pilihan dan selera musik. Berikan kami kuasa oleh Roh Kudus Tuhan untuk dapat hidup di dalam kebenaran seutuhnya. Di dalam nama Yesus, amin. Kita kemarin sudah bahas beberapa hal, dan mungkin saya mau sedikit review apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, dan sehingga kita punya ingatan lagi untuk lanjut. Kita bahas kemarin di pertemuan sebelumnya tentang musik penyembahan, bahwa di dalam penyembahan musik itu bukan sekedar mengisi waktu kosong, tapi musik itu punya peranan penting di dalam penyembahan, sehingga prinsip kita pelajari di 1 Tawarik 25 ayat 7, salah satu prinsipnya adalah para imam-imam yang ditugaskan untuk menyanyi di dalam penyembahan di bait suci, mereka itu adalah orang-orang yang mempersiapkan diri mereka terlebih dahulu. Jadi musik di dalam penyembahan bukanlah musik untuk mengisi waktu lowong saja, tapi musik dalam penyembahan itu punya nilai yang besar di dalam penyembahan, sehingga alangkah baiknya untuk tidak mengatakan seperti ini. Kita dengarkan lagu pujian dari mereka yang pakai baju putih, padahal mereka yang pakai baju putih tidak digerakkan oleh Roh untuk bernyanyi. Kemudian selanjutnya kita pelajari juga bahwa musik dalam penyembahan itu adalah untuk God's glory, kemuliaan Tuhan, bukan gratifikasi diri, bukan untuk kepujian diri, bukan untuk menunjukkan talenta saya itu adalah musik, bukan. Tujuannya adalah untuk memuji Tuhan, dan tujuan musik juga di dalam penyembahan bukan untuk kenikmatan pendengar. Sehingga musik-musik yang akan diperdengarkan di hadapan jemaat saat penyembahan bukanlah musik jenis musik pentas, bukan musik perform, tapi benar-benar musik kusyuk, musik yang sakral. Lalu di 1 Korintus 14 ayat 10 dan 11 kita dapati juga bahwa prinsip selanjutnya, karena musik ini khususnya lagu memiliki lirik, dan lirik ini memiliki makna, lirik itu memiliki pesan. Agar pesan ini dapat sampai kepada jemaat, maka bahasa yang digunakan di dalam musik tersebut seharusnya adalah bahasa yang dipahami oleh seluruh jemaat. Lalu 1 Korintus 14 ayat 15, aku menyanyi dengan akal budi. Artinya, prinsip lainnya adalah musik dalam penyembahan seharusnya memberikan pengertian yang benar. Dia harus memberikan kesan dan suasana yang agung. Sekalipun liriknya sudah biblical, sekalipun liriknya sudah alkitabiah, tapi ketika dibawakan dengan style musik yang tidak cocok atau tidak pantas dengan lirik yang dibawakan, maka itu tidak memberikan pengertian yang benar. Itu apalagi kalau dibawakan bukan dengan kesan dan suasana agung, khususnya ketika didengar oleh jemaat, ternyata musik yang sedang dibawakan itu punya hubungan atau berasosiasi dengan musik sekuler. Seharusnya itu tidak
digunakan di dalam musik penyembahan. Kemudian, saya mau lebih tekankan khususnya yang ini, tentang lagu, karena kemarin kita sudah belajar di Keluaran pasal 32, ternyata bangsa Israel, ketika mereka menyembah anak lembu emas, patung binatang, mereka menyanyikan puji-pujian, mereka menyanyikan lagu, sebagaimana yang didengar oleh Musa. Dan lagu yang mereka nyanyikan memiliki syair, memiliki lirik yang ditujukan kepada Tuhan, secara spesifik Jehovah atau Yahweh. Tapi sayangnya musik pengiring yang digunakan pada saat itu bukanlah musik penyembahan yang Tuhan mau. Coba kita buka, ini ayatnya kemarin kita nggak baca, tapi saya mau ajak kita untuk baca ayat ini sekarang. Di dalam Hagai 2 ayat 12-15 ada satu prinsip yang penting di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, daging kudus, lalu dengan puncanya itu dia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Para imam itu menjawab, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat, najis, menyentuh semuanya ini berarti menyentuh daging kudus dan menyentuh roti, anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan. Apa yang terjadi dengan roti yang kudus dan makanan yang dapat dimakan itu? Menjadi najiskah yang disentuh itu? Para imam itu menjawab, katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di depanku, demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Ini prinsip penting. Jadi di dalam kehidupan bermasyarakat orang Israel, Tuhan itu buat aturan. Di mana aturan itu mengklasifikasi benda ke dalam 3 bagian. Klasifikasi yang pertama adalah benda kudus, daging kudus. Klasifikasi yang kedua adalah benda sehari-hari. Dalam hal ini tadi seperti anggur atau roti yang boleh dimakan. Kalau daging kudus hanya boleh dimakan oleh para imam. Tidak boleh dimakan oleh masyarakat awam. Kalau roti, anggur, dan yang dapat dimakan itu adalah makanan yang boleh dikonsumsi oleh semua orang Israel. Sedangkan yang najis berarti nggak boleh sama sekali. Oke? Jadi ada 3 klasifikasi. Yang satu disebut benda kudus, kemudian yang kedua disebut common things, benda sehari-hari, benda biasa, umum. Yang ketiga adalah benda yang najis. Kalau benda kudus itu memang khusus untuk bait suci. Khusus untuk bait suci. Penggunaannya hanyalah khusus untuk bait suci. Seperti minyak urapan, daging kudus, daging yang disembelih kemudian tidak dipersembahkan itu menjadi bagian para imam, dan banyak hal lain lagi. Benda kudus itu hanya khusus untuk peribadatan. Kemudian ada benda sehari-hari. Benda sehari-hari ini adalah benda yang digunakan untuk keseharian bangsa Israel, tapi tidak cocok, tidak layak untuk dibawa ke dalam penyembahan bait suci. Contoh waktu anak dari Harun, dia bawa api yang asing. Api yang asing ini sebenarnya yang dia bawa adalah api biasa. Jadi waktu itu Tuhan suruh bahwa pedupaan harus dibakar hanya dengan api yang ada di atas mezbah korban bakaran. Di mana api di atas mezbah korban bakaran itu adalah api yang turun dari langit, kemudian mereka harus jaga, nggak boleh mati. Tapi karena anak dari Harun ini dia mabuk, akhirnya dia ambil api asing, api dari rumahnya, yang bukan khusus untuk bait suci. Ketika dia bawa ke bait suci, membakar dupa pakai api asing, pakai api sehari-hari, maka di situ murka Tuhan menyala dan dia terbakar. Jadi benda sehari-hari bisa digunakan untuk kesehari-harian, tapi untuk dibawa ke bait suci untuk penyembahan itu tidak layak. Dan yang ketiga adalah benda najis, di mana benda najis jangankan untuk dibawa ke penyembahan bait suci. Untuk digunakan sehari-hari saja, tersentuh pada saat hari-hari saja, membuat orang yang tersentuh itu najis. Seperti
tersentuh mayat, atau tersentuh benda-benda najis lainnya, tersentuh kusta, jamur, dan sejenisnya yang membuat najis. Jangankan dibawa ke bait suci, untuk digunakan sehari-hari saja tidak boleh gitu. Nah, dari prinsip itu kita aplikasikan ke dalam lagu, nyanyian. Di mana lagu kalau kita breakdown, lagu itu terdiri dari lirik, di mana itu syair, itu kata-katanya, kemudian ada musik mengiring. Satu lagu disebut kudus kalau bukan hanya liriknya, syairnya biblikal, tapi musik pengiringnya membawa kesan kudus, membawa impresi, membawa suasana kudus. Baru bisa disebut lagu yang kudus. Satu lagu, kalau syairnya biblikal, syairnya itu alkitabiah, tapi musik pengiringnya tidak memberikan kesan sakral, tapi sebaliknya dia memberikan kesan sekuler, memberikan kesan duniawi, lagu itu tidak pantas dikategorikan sebagai lagu rohani. Saya kasih contoh kemarin, seperti saya mau bilang, saya cinta Yesus ya. Saya bilang, saya cinta Yesus, dengan yang kedua saya cinta Yesus. Walaupun liriknya sama, kata-katanya sama, tapi ketika dibawakan dengan cara yang berbeda, maknanya bisa jadi berbeda. Bahkan maknanya bisa menjadi sebuah ejekan, kalau dibawakan bukan dengan kesungguh-sungguhan. Demikianlah lagu dengan lirik rohani. Lagu dengan lirik rohani, kalau diiringi dengan musik yang tidak memberikan kesan kudus, tapi justru memberikan kesan seperti misalkan lagu yang biasa didengar, musik yang biasa didengar di klub malam kah, atau di pesta-pesta, maka itu nggak pantas disebut lagu rohani, dan tidak pantas untuk dibawakan di penyembahan. Oke, itu prinsip penting yang harus diingat ya. Terus, kemarin kita belajar di Keluaran 32, bahwa lagu peribadatan campuran, ini adalah lagu yang digunakan oleh bangsa Israel untuk menyembah anak lembu emas, bukan hanya dia menggunakan lirik rohani. Kita fokus ke musiknya. Musiknya itu ternyata berteriak dan ribut. Nah, kita sampai di situ kemarin. Sekarang kita masuk di part yang kedua, bagian kedua dari pembahasan kita. Dan saya mau masukkan sains, ilmu pengetahuan di dalam pembahasan kali ini. Jadi bukan cuma lewat Alkitab, karena saya percaya ilmu pengetahuan juga Tuhan gunakan untuk menjadi terang dan mengokohkan firman Tuhan. Oke, kita lanjut di Keluaran pasal 32. Kemarin kita belajar mereka berteriak-teriak. Nah, di Keluaran pasal 32 ayat 19, kita dapati satu deskripsi lain, bahwa penyembahan campuran, penyembahan patung binatang, anak lembu emas, yang sekalipun mereka anggap itu adalah penyembahan kepada Tuhan, tapi ternyata tata caranya adalah tata cara penyembahan berhala. Deskripsi selanjutnya di Keluaran 32 ayat 19 mengatakan, ketika Musa dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu, dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Waktu Musa turun dari Gunung Sinai, dia dengar orang lagi nyanyi-nyanyi, nyanyinya berisik, kemudian dia tahu itu adalah lagu penyembahan berhala, dia belum marah. Nggak tahu, mungkin udah jengkel ya, saya nggak tahu. Tapi ketika dia lihat ada anak lembu, dan mereka sedang menari, di hadapan anak lembu, Musa bangkit amarahnya. Jadi di dalam penyembahan kepada patung binatang ini, di situ melibatkan tari-tarian. Oke? Melibatkan tari-tarian. Jadi musik yang digunakan adalah musik yang membuat orang menari. Jadi apakah di dalam penyembahan kepada Tuhan boleh menari atau tidak? Saya nggak tahu, nanti akan ada pertanyaan itu atau tidak. Ada seorang teolog, Samuel Bakioki, dia tulis satu artikel, judulnya Biblical Principle of Church Music. Kemudian dia berikan komentar tentang tarian Daud. Dia bilang begini, penting untuk diperhatikan bahwa Daud, yang dianggap oleh banyak orang sebagai contoh utama dari tarian agamis dalam Alkitab, dia itu nggak pernah menginstruksikan kaum Lewi
perihal kapan dan bagaimana cara menari di Ka'bah. Seandainya Daud percaya bahwa tarian haruslah menjadi bagian dari ibadah kudus, tentunya dia pasti akan memberikan instruksi mengenai hal tersebut kepada para pemusik Lewi yang dia pilih untuk melayani di Ka'bah. Saya akan baca 1 Tawarik pasal 6 sampai 1 Tawarik pasal 20. Itu adalah perintah Musa, pengaturan-pengaturan Musa untuk peribadatan di Bait Suci. Musa atur alat musik apa yang pantas digunakan. Musa atur siapa yang akan memimpin nyanyian, siapa yang akan mengangkat nada pertama dalam nyanyian, dan siapa-siapa yang harus yang boleh atau pantas untuk menyanyi. Tapi di dalam 1 Tawarik tidak pernah Daud menginstruksikan satu kali pun tentang tata cara menari di dalam penyembahan Bait Suci. Nggak pernah ada. Iya, bahwa di Samuel ditulis Daud itu menari di hadapan tabut perjanjian waktu tabut perjanjian dibawa kembali ke bangsa Israel. Tapi di cerita itu juga dikatakan bahwa Daud saat itu telanjang. Maksudnya gini, di dalam Alkitab tidak semua contoh-contoh di dalam Alkitab itu harus diikuti. Ada contoh-contoh yang nggak harus diikuti. Itu menjadi teladan untuk tidak diikuti. Jadi ada teladan yang untuk diikuti, ada teladan yang tidak untuk diikuti. Contoh, kayak Daud, dia suruh panglima perangnya untuk pergi ke depan medan pertempuran supaya dia mati dan dia ambil istrinya untuk menjadi istri dia. Itu ditulis oleh Alkitab bukan untuk kita ikutin, bukan untuk jadi pembenaran. Itu Daud boleh, masa saya enggak, bukan kayak gitu kan. Tapi itu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak kita ikuti. Oke, saya nggak mau bahas banyak tentang tarian. Kalau mau ada pertanyaan nanti silakan ditanya. Kalau enggak, berarti belum terlalu penting soal ini. Tapi yang saya mau bahas adalah kenapa kok sampai bangsa Israel menari. Ini ada seorang dokter psikiatrik, Daniel J. Levitin. Dia tulis bukunya This is Your Brain on Music. Dia tulis bahwa bukan melodi yang membuat kaki kita mengetuk, tapi ritme. Ritme yang membuat kita menari, ritme yang menggerakkan tubuh kita dan mengetukkan kaki kita. Dan ini universal. Ini terjadi di semua jenis budaya manapun. Ini terjadi pada semua manusia di dunia manapun. Bahwa bukan melodi yang akan membuat seseorang untuk angguk-angguk atau geleng-geleng kepala, atau mengetuk kaki, atau clapping hands. Bukan melodi, tapi ritme. Jangankan untuk manusia, binatang pun ikut terpengaruh oleh ritme ini. Saya kasih contoh satu video. Oke, sudah. Sampai anjing pun, kalau dia udah mendengar itu terus-menerus, tubuhnya akan dipaksa untuk ikut menari dalam ritme. Jadi tidak perlu dibuktikan panjang lebar sebenarnya bahwa ritme, bahwa ketukanlah yang membuat seorang individu menari. Jadi kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya bahwa musik dalam penyembahan kepada binatang, musik anak lembu emas, adalah musik yang membuat bangsa Israel menari saat itu. Artinya itu adalah musik yang sangat condong, yang sangat ritmis. Musiknya ritmis. Nanti kita dengerin contoh musik ritmis. Jadi kita lihat Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 11. Seperti apa penyembahan di bait suci sorga. Dan seharusnya kita belajar dari ini. Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Seperti apa gestur mereka? Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata seterusnya. Jadi gestur otomatis pada orang yang sedang ada di hadapan Tuhan, yang sedang dalam suasana hikmat, yang sedang dalam suasana surga, gesturnya adalah
Dia merendahkan diri. Gesturnya adalah dia tersungkur dan menyembah, bow down. Tidak ada gestur yang akan meninggikan kepalanya, meninggikan dagunya, kemudian melihat orang di bawah itu adalah orang yang lebih rendah dari dia. Nggak ada. Tidak ada. Apalagi gestur untuk menari sensual, menari yang tidak sakral, menari jenis tarian yang sekuler, otomatis itu akan menjadi satu pemandangan yang menjijikan sebenarnya di hadapan, jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan malaikat juga. Karena malaikat di hadapan Tuhan untuk menyembah itu, mereka begitu kusuk, mereka itu penuh dengan rasa hormat, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan puji-pujian untuk Tuhan. Di dalam musik itu sendiri, kalau di breakdown lagi, kalau tadi kan lagu di breakdown ada lirik, ada musik pengiringnya. Sekarang musiknya kalau kita pecahin lagi, di situ ada 3 unsur yang membentuk musik. Tanpa unsur ini tidak akan terbentuk musik. Yang pertama adalah melodi. Ini pemimpinnya, nada yang memimpin satu musik. Kemudian harmoni. Harmoni ini adalah nada yang menyokong melodi. Lalu ada ritme. Ritme ini berbicara tentang ketukan, berbicara tentang pola dari satu musik. Studi tentang neuroscience, ilmu tentang otak dan hubungannya dengan psikologis dan sejenisnya, mendapatin bahwa musik ini dia itu mempengaruhi keseluruhan dari otak. Seluruh bagian otak itu dipengaruhi oleh musik. Saat ini saya mau bagikan sedikit tentang otak ya, tentang otak. Sebelum kita masuk ke slide yang ini bisa kelihatan ya. Ini otak kita, kalau dipotong bentuknya kurang lebih kayak gini, walaupun sedikit animatif ya. Ada satu hipotesis di dalam teori perkembangan otak namanya the triune brain. Jadi beberapa ilmuwan percaya bahwa otak itu bisa dibagi dalam 3 bagian. 3 bagiannya adalah ini. Jadi sini ada otak belakang, otak kecil, dan brainstem atau batang otak. Kemudian di sini bagian tengah ini ada namanya limbic system, khususnya bagian tengah namanya amigdala. Lalu ada bagian otak yang besar yang bentuknya kayak ulet-ulet kayak gitu, kayak ular-ular. Itu disebut cerebrum atau otak besar, atau disebut juga neocortex. Hipotesis triune brain ini sebenarnya awalnya itu dari pemahaman tentang teori evolusi. Jadi mereka percaya bahwa otak itu berkembang dari bagian paling bawah, yang bagian sini, itu didapati pada hewan yang tidak terlalu kompleks, seperti reptil. Makanya mereka sering mengasosiasikan ini dengan reptilian brain atau otak reptil. Kenapa disebut otak reptil? Karena struktur otak ini mendominasi otak pada hewan reptil. Hewan reptil itu kayak kadal, ular, buaya, itu reptil ya. Sedangkan agak naik ke atasnya, di bagian sini, ini disebut otak mamalia. Lalu agak naik ke atas disebut primate brain. Di mana 3 bagian otak ini memiliki fungsi di dalam survival, memiliki fungsi di dalam bertahan hidup. Kayak contoh reptilian brain, brainstem dan cerebellum, secara garis besar, dia ini yang mengatur atau mengkoordinir tubuh. Dia yang mengatur pergerakan, dia yang mengatur refleks, dia yang mengatur basic needs. Basic needs atau kebutuhan dasar manusia, seperti bernapas. Kenapa kita bisa bernapas tanpa kita pikir secara sadar? Nah, ini yang ngatur nih, otak belakang. Kenapa kita timbul rasa lapar? Ini otak ini yang ngatur. Dan basic needs lainnya. Jadi kalau kita hidup hanya untuk mencari basic needs, hanya untuk mencari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu kayak tidur enak, tidak lapar,
seksualitas, maka kita hanya mengembangkan otak reptil aja. Artinya kita hanya dikendalikan oleh otak reptil. Lihat aja itu ular. Kalau dia lapar, dia garang dan jadi aktif. Kalau dia udah kenyang, ya udah dia diem aja dan tenang-tenang saja gitu. Jadi kalau kita hidup hanya untuk kayak gitu, ya kita nggak jauh beda dengan ular, kita nggak jauh beda dengan buaya. Kita hanya menggunakan otak yang berfungsi seperti mereka. Lebih tinggi lagi ada mammalian brain. Ini otak yang ada pada mamalia, hewan menyusui. Di situ sudah mulai ada sosial. Coba lihat, kalau ular jarang sosial ya. Di mammalian brain mereka mengembangkan, di sini ada emosi, di situ ada pleasure, keinginan. Di situ mereka mengembangkan kemampuan bersosial. Di limbic system, kemampuan untuk bersosial, kemampuan di sini ada emosi kan. Jadi di situ ada emosi menangis, sedih, di situ ada emosi marah, di situ ada emosi senang. Jadi kalau kita hidup hanya untuk ini juga, hanya untuk yang penting saya nggak sedih, yang penting saya nggak marah, yang penting saya senang, hanya untuk itu hidup kita, maka kita nggak jauh beda dengan mamalia lainnya yang hidup hanya untuk itu. Karena memang otak mereka terbatas untuk memikirkan itu. Lebih tinggi lagi, otak primata seperti pada kera dan sejenisnya. Di situ mereka sudah mulai mengembangkan struktur yang lebih kompleks yang disebut neokortex atau otak besar. Di situ sudah mulai ada critical thinking, di situ ada linguistik, bahasa, dan di situ ada logika intelektual. Kalian cek aja sendiri, ada banyak simpanse yang dilatih bukan cuma untuk manjat kelapa dan ambil kelapa, tapi di Amerika beberapa peneliti melatih simpanse untuk memberikan obat kepada pasien. Jadi mereka jadi asisten perawat. Dan kalau kita hanya hidup didasarkan intelektual dan critical thinking, sebenarnya kita nggak jauh beda juga dengan hewan-hewan tersebut. Lalu apa yang membedakan manusia dengan binatang? Ini perbandingan otak pada mamalia ya. Manusia juga termasuk mamalia kan. Ada tikus, di sini ada kucing, lalu ada simpanse dan manusia. Di mana simpanse dan manusia sama-sama punya otak besar dan sama-sama punya ini frontal lobe, lobus frontalis, otak depan, di mana otak depan ini mengatur personality. Jadi simpanse dengan manusia struktur otaknya mirip-mirip aja, sama-sama aja. Apa yang bedain dong manusia dengan binatang? Mungkin yang membedakan adalah perbandingan volume yang namanya otak depan. Nanti kita bahas tentang otak depannya. Bahwa kucing dia juga ada otak depan, tapi hanya 3,5% dari perbandingan seluruh volume otak. Anjing 7%, monyet 17%, manusia sepertiga. 33% dari keseluruhan neokorteks, dari keseluruhan otak besar, itu adalah otak depan. Tapi secara struktur nggak jauh beda antara monyet dan manusia. Karena sama-sama punya otak depan. Lalu apa yang membedakan manusia dengan binatang? Yang membedakan manusia dengan binatang ada satu, namanya satu bagian di otak depan disebut PFC ya, prefrontal cortex. Ini adalah hasil scan dari seseorang yang sebelah kiri ini adalah hasil scan orang yang lagi ngobrol dengan teman. Yang ini adalah hasil scan dari orang yang lagi berdoa. Di mana hasil scan ini mendapatin yang bagian warna merah adalah bagian yang paling aktif. Mendapati ini adalah bagian otak yang mengatur bahasa linguistik. Di saat seseorang sedang berbicara dengan seorang berdoa, ini sama-sama aktif. Tapi pada orang yang sedang berdoa, ini signifikan sekali perbedaannya. Di orang yang sedang berdoa, otak bagian paling depan yang disebut PFC, prefrontal cortex, sangat aktif. Dan itu yang membedakan antara orang yang berbicara dengan teman dan orang yang berbicara sedang berdoa, butuh iman. Bahwa yang membedakan antara bicara dengan manusia yang kita lihat dan bicara dengan yang tidak dapat kita lihat yang butuh iman, di situ ada prefrontal cortex yang aktif. Dan menurut beberapa studi peneliti, mereka percaya bahwa yang membedakan, struktur yang membedakan antara otak manusia dan otak binatang adalah ini, prefrontal cortex. Bagian otak paling depan di bagian dahi. Karena di situ didapatin ada iman.
Nih, di situ ada iman, di situ ada pengendalian diri, di situ ada akhlak, kepribadian, decision maker, pengambilan keputusan, di situ ada empati, etika, visi dan perencanaan. Kalau bisa dibilang ini yang membedakan manusia dengan binatang. Bahwa yang membedakan manusia dengan binatang itu bukan di critical thinking-nya, bukan di logika intelektualnya. Yang membedakan manusia dengan binatang adalah karena manusia bisa beriman. Manusia punya kemampuan untuk percaya kepada sesuatu yang tidak sanggup dia pikirkan. Manusia punya kepribadian, manusia punya akhlak, manusia punya kemampuan untuk berempati, ikut merasakan apa yang sesamanya rasakan. Itu yang membuat manusia manusia. Nah, sekarang ini ada apa hubungannya ini dengan musik? Kita balik ke PowerPoint yang sebelumnya, bahwa musik ada 3 elemen. Ada rhythm, ada harmoni, ada melodi. Ritme ini, ada satu dokter psikiatri, ya saya nggak tulis di sini, dia dapatin studinya bahwa, ya tadi juga kita sudah bacakan, bahwa ritme ini sangat berhubungan penting dengan tubuh fisik. Khususnya ritme ini sangat berhubungan penting dengan otak kecil. Karena otak kecil yang mengatur pergerakan tubuh. Dia studi scan otak manusia, ketika otak manusia ini diperdengarkan dengan satu lagu, rhythm dari lagu tersebut mengaktifkan otak belakang, mengaktifkan cerebel, otak kecil. Jadi rhythm ini dia mengaktifkan otak kecil. Sedangkan harmoni yang biasanya sangat sangat terdengar di musik-musik klasik. Kenapa musik klasik itu begitu powerful? Karena harmoninya kan. Karena penggunaan alat musik lain yang dipadu sehingga membentuk harmoni. Itu penting bagi jiwa. Itu dimana kalau mental ini kalau di breakdown lagi, di situ ada intelek, di situ ada emosi. Sedangkan melodi ini yang berbicara langsung kepada spiritual. Melodi ini yang berbicara langsung ke prefrontal cortex kita. Jadi kalau kita mau gunakan ilmu ini ke musik penyembahan, seharusnya musik penyembahan itu fokus kepada melodi. Musik penyembahan itu bukan fokus kepada ritme. Walaupun ritme pasti tetap ada. Nanti kita pelajari, nanti kita lihat. Coba Anda bayangkan lagu Amazing Grace ya. Amazing Grace, how sweet the sound. Terus bayangkan kita lagi mau senam, kemudian kita dengar lagu Amazing Grace. Kira-kira jadi nggak senamnya? Nggak akan jadi. Kita bakalan senam kalau musiknya ritmis, kalau musiknya elemen ritmiknya itu bukan cuma terdengar tapi dominan, seperti lagu yang mana lagu? Kalau lagu yang melodius kita nggak bisa pakai untuk senam. Kenapa? Karena melodius nggak akan membuat seseorang untuk menggerakkan fisiknya. Jadi balik lagi, di dalam lagu peribadatan campuran, ketika bangsa Israel menyembah anak lembu emas patung binatang, kenapa mereka kedapatan menari? Karena musik yang digunakan saat itu adalah musik yang menggoyangkan badan mereka, musik poliritmis. Sering kan kita tanpa disadar mendengarkan satu musik, kemudian badan kita ikut goyang. Nah itu karena ritmenya, karena ritmisnya. Tapi bukan cuma itu. Bukan cuma mereka menari-nari, di Keluaran 30 ayat 25, deskripsi lain menyebut bahwa mereka, bangsa Israel, menyembah kepada patung binatang itu seperti kuda terlepas dari kandang. Seperti apa sih kuda terlepas dari kandang? Kuda yang udah lama tidak bebas, kemudian dilepas dari kandang, maka nggak ada aturan. Kacau balau. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Di mana frase kuda terlepas dari kandang ini, dia itu punya makna yang unik. Dr. Juanita McElwain, saya sempat bahas kemarin kan dia seorang music therapist. Dia memberikan komentar tentang musik yang digunakan pada penyembahan voodoo, penyembahan dewa-dewa bangsa Afrika. Dan komentar dia adalah ini. Tujuan utama dari ritual tersebut adalah untuk mencapai kondisi kerasukan oleh satu dewa atau lebih. Keinginannya bukan hanya untuk melayani dewa-dewa orang Afrika, melainkan untuk menjadi dewa itu sendiri atau menjadi kuda dari Oryxas. Oryxas ini kepercayaan bangsa Afrika Barat
bahwa ada nenek moyang mereka yang sudah meninggal kemudian menjadi dewa. Jadi seperti kuda lepas dari kandang, dia itu punya tautan dengan kerasukan. Jadi bisa disimpulkan bahwa bangsa Israel saat itu bukan cuma sekedar menari, tapi mereka itu kemasukan roh, kerasukan roh, karena mereka jadi kuda, sedang ditunggangi. Yang mungkin mereka anggap itu adalah roh Tuhan. Kenapa? Karena Harun bilang, ini adalah hari raya untuk Tuhan. Pastinya mereka menganggap bahwa yang sedang menunggangi mereka, yang sedang merasuki mereka adalah roh Tuhan. Yang sebenarnya bukan roh Tuhan. Pada kenyataannya itu bukan roh Tuhan. Itu yang membuat Musa marah. Karena waktu dia lihat bangsa Israel kerasukan, mereka sedang menganggap bahwa mereka sedang dirasuki oleh roh Tuhan, padahal sebenarnya yang sedang merasuki mereka bukan roh Tuhan, roh yang lain. Contoh lain, drumming at the edge of magic. Ini Anda bayangkan, untuk buat presentasi ini saya harus banyak baca racun. Mickey Hart, dia ini adalah seorang drummer. Dia nulis satu buku, judulnya Drumming at the Edge of Magic. Ini dia sendiri yang bilang, dia sampai belajar ke India, dia sampai belajar ke Afrika, saking cintanya dia dengan drum. Dia bilang ini, para dukun di penyembahan voodoo, atau shaman ya mereka bilang, mereka itu drummer. Mereka adalah ahli ritme, transmaster. Transmaster ya yang piawai untuk membuat orang-orang kemasukan. Mereka itu memahami fundamental mengenai sifat alami drum. Drumming digunakan untuk memanggil roh atau dewa turun ke dalam tubuh seseorang. Selain pemain drum, biasanya seorang penari. Ini dikenal sebagai possession trance. Contoh yang klasik adalah Fudun, di mana roh-roh yang disebut Loa dikatakan turun dan menaiki tubuh para penari dan mendunggangi mereka layaknya kuda. Di sini kita dapat garis merahnya. Bahwa tadi kita lihat mereka menari. Kenapa mereka menari? Karena ada musik yang pola ritmisnya sangat kental. Dari statement ini kita dapatin, musik dengan ritmis yang dominan itu disebabkan karena ada drummer di situ. Ada orang yang memainkan drum. Di mana drum dengan pola-pola tertentu sanggup untuk mengubah tingkat kesadaran seseorang. Mickey Hart, dan silakan cari, itu banyak kok. Orang tahu itu, khususnya para drummer-drummer profesional, bahwa ketika mereka main drum, mereka bukan cuma mereka, tapi mereka juga merasakan bahwa tangan mereka bergerak sendiri, dan itu juga digunakan untuk membuat orang lain bergerak. Bahkan di ritual-ritual agama kepercayaan tertentu, itu digunakan sebagai media untuk masuknya dewa mereka menguasai satu individu, dan mereka akan bertanya kepada individu yang sedang kerasukan tersebut. Ini adalah praktek dari penyembahan berhala yang digunakan oleh bangsa Israel ketika menyembah anak lembu emas yang mereka pikir itu adalah Tuhan. Apakah ini terjadi juga pada orang Kristen saat ini? Bahwa mereka sedang menganggap bahwa roh Tuhan sedang menguasai mereka, tapi ternyata bukan roh Tuhan yang sedang menguasai mereka. Roh bukan Tuhan yang sedang menguasai mereka. Roh yang menganggap dirinya Tuhan, tapi sebenarnya bukan Tuhan. Dan itu ditandai dengan tarian seperti kuda terlepas dari kandang. Saya kasih dengar sedikit lah ya. Ritme dari voodoo, kemudian saya mixing dengan musik CCM, Contemporary Christian Music, dan ternyata itu blend. Ternyata itu masuk. Ternyata judulnya terparu dari ujian di hati. Walaupun liriknya rohani, tapi ketika musik yang digunakan adalah musik yang menjadi media untuk mengubah consciousness atau kesadaran seseorang, sehingga menjadikan itu alat bagi roh yang lain untuk bisa masuk, sekalipun itu dianggap sebagai penyembahan kepada Tuhan, itu bukan penyembahan surgawi. Masih di buku yang sama, The Lord is My Song.
Drum dimainkan, ada tari-tarian, ritme tertentu dimainkan, tergantung pada dewa yang mana yang diinginkan, sehingga ia datang dalam rasa seseorang. Ritme yang sama digunakan pada musik rock, dan musik yang digunakan di ibadah penyembuhan sebagaimana pada Benny Hinn. Makanya di pertemuan pertama, saya bilang, saya selalu tekankan bahwa apa yang membuat seorang Kristen bukan hanya sekedar pengakuan dia bahwa Yesus adalah Tuhannya. Bukan cuma sekedar dia baca Alkitab tiap hari atau mengkhotbahkan Alkitab. Tapi apakah dia terpesona dengan Kristus? Apakah kebenaran Kristus yang telah menjadi pedoman kehidupannya? Apakah dia selama ini senang untuk dikuasai oleh kebenaran Tuhan? Apakah gantinya selera-selera dia untuk menjadi pedoman pilihan-pilihannya, tapi pilihan Tuhan yang menjadi pilihan dia? Itulah yang membuat seorang Kristen. Di dalam Yeskel 28, Yeskel 28 ini berbicara tentang Raja Tirus, di mana Yeskel 28, bagi kebanyakan orang Kristen tradisional, mereka menyamakan Yeskel 28 itu dengan Yesaya pasal 14, nyanyian kepada Raja Babel, Raja Tirus. Di mana di dalam Yesaya pasal 14, itu satu-satunya kata Lucifer yang ada di dalam Alkitab itu hanya enggak cuma satu-satunya sih, tapi salah satu kata yang ada nama Lucifer di dalam Alkitab ada dalam Yesaya pasal 14 ayat 12. Dan Yeskel 28 juga membicarakan hal yang sama tentang Yesaya pasal 14. Jadi Yeskel 28 ini berbicara tentang Lucifer juga. Herannya di terjemahan baru, di Alkitab Indonesia terjemahan baru, ada satu frase yang dihilangkan, ada satu anak kalimat yang dihilangkan, sedangkan di terjemahan lama dan di Indonesia Literal Translation itu ada. Bahwa ini yang saya warnain merah. Engkau selalu disertai bunyi rebana dan bangsi. Indonesia Literal Translation gunakan kata kepiawaian tamborin dan serulingmu. Jadi Lucifer ini piawai dalam memainkan tamborin dan seruling. Dia itu piawai dalam memainkan tamborin. Ini bahasa aslinya, bahwa tabrets, tamborin, dalam bahasa Ibrani taf, artinya tamborin, tabret itu sejenis drum tangan yang dipukul pakai tangan, diambil dari akar kata tafaf. Tafaf itu artinya to drum atau beat. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya secara alkitabiah bahwa Lucifer ini ahli beat. Dia itu ahli dalam menggunakan ketukan. Dia ahli dalam, he is a master of beat. Dia master dari ketukan. Yang saat dia di surga, dia gunakan ketukan ini untuk memuliakan Tuhan. Ketika dia dilempar ke bumi, apakah dia masih menggunakan talentanya, ketukan itu, untuk kemuliaan Tuhan, atau sebaliknya, untuk curse Tuhan, untuk mengutuk Tuhan. Ini seorang psikiatris lagi, John Diamond, dia bilang, manusia memiliki irama dalam pernapasan, denyut jantung, nadi, cara berbicara, dan gaya berjalan. Ketika irama musik disesuaikan kepada irama alami tubuh, itu kata kuncinya, irama alami tubuh. Hal tersebut menghasilkan perasaan kegembiraan yang luar biasa, kewaspadaan, serta damai. Ketukan yang tepat di dalam musik, dia akan membawa ketenangan, dia akan membawa kedamaian bagi jiwa, juga tubuh. Di musik terapi bahkan digunakan, beberapa musik tertentu digunakan untuk menjaga tekanan darah, digunakan untuk mempersiapkan seseorang untuk masuk ke ruang pembedahan, dan banyak sekali aplikasi-aplikasi di dalam medis lainnya. Intinya adalah ketika irama musik itu sesuai dengan irama alami tubuh. Nanti kita belajar seperti apa irama alami tubuh. Tapi kalau tidak sesuai dengan irama tubuh, apa yang terjadi? Ritme yang berlawanan dengan ritme tubuh akan mengganggu sinkronisasi kedua sisi otak, mengganggu simetri antara otak kiri dan kanan, sehingga simetrinya tidak ada lagi. David Noble bilang, jenis ketukan itu adalah ketukan anapestik. Yang digunakan oleh banyak musisi rock sesungguhnya adalah kebalikan dari ritme jantung dan arteri kita, sehingga menyebabkan hilangnya kekuatan tubuh secara mendadak. Jadi, ritme alami adalah ritme jantung. Karena di dalam tubuh kita, yang paling dominan, yang memiliki ritme adalah jantung. Makanya ada heart rhythm, ada beat, heartbeat, ketukan jantung. Di mana ketukan jantung itu ada 2 ketukan kuat, kadang-kadang 3 kalau bermasalah.
Dan ketukan yang pertama selalu menjadi ketukan dominan, baru ketukan yang kedua. Tek, 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 gitu ya. Ketukan pertama yang lebih kuat, ketukan kedua lebih lemah. Pada musik rock dan musik-musik yang dianggap dilabelkan rohani, yang menggunakan ketukan anapestik, itu adalah kebalikan dari ritme jantung. Ketukan anapestik itu apa ini? 2 ketukan singkat diikuti 1 ketukan panjang, kemudian jeda. 2 ketukan singkat diikuti 1 ketukan panjang. Anapestik itu kayak gini. Dung, dung, tak, dung, dung, tak, ketukan singkat, 2 ketukan singkat diikuti 1 ketukan panjang. Dung, dung, tak, itu adalah ketukan anapestik. Di mana ketukan anapestik ini adalah kebalikan dari ritme jantung dan akan membawa ke tidak sinkronisasian antara tubuh dan otak, sehingga membuat tubuh supaya dia sinkron, maka dia menari, maka dia bergerak, karena adanya ketidaksinkronan itu yang diakibatkan oleh karena ketukan anapestik. Ini contoh ketukannya. Ketukan anapestiknya. Dung dung tok, dung dung tok. Dua ketukan diikuti 1 ketukan panjang. Di mana ketukan ini membuat goyang. Oke, itu namanya ketukan anapestik. Ini yang membuat seseorang jadi menepuk tangan atau memukul apapun, menggoyangkan kaki, menggoyangkan kepala, seperti mendengarkan ketukan musik rock. Walaupun yang digunakan adalah lirik rohani, tapi tadi kita sudah baca, kita sudah lihat ayat Alkitabnya tentang tidak cukup hanya sekedar liriknya rohani. Apakah musik yang mengantarkan lirik itu memberikan kesan kudus atau tidak? Apakah musik yang mengantarkan lirik itu punya pengaruh yang sehat, pengaruh yang baik atau tidak? I will live. William Sargent, psikiatri juga, dia bilang begini. Pada musik rock, sebagaimana terdapat pada musik voodoo dan tarian iblis, melodi ditutup oleh suara ritme. Hal tersebut tidak dapat diperkukuh oleh karena digabungkan dengan kata-kata dari agama Kristen. Ini orang sekuler, dia bilang, orang Kristen seharusnya tidak tertipu oleh karena ini. Orang Kristen seharusnya sadar bahwa sekalipun lagu ini dibungkus dengan lirik Alkitab, tapi kalau dia menggunakan ritme voodoo, kalau dia menggunakan musik untuk penyembahan berhala, musik rock, musik sekuler, lirik itu tidak mampu untuk sanction, tidak mampu untuk mensakralkan, mengkuduskan lagu itu. Sama kayak tadi yang Hagai bilang, kalau ada daging kudus, dia kena ke mayat yang najis. Apa yang terjadi? Apakah mayat yang najis menjadi kudus? Tidak, sebaliknya. Daging yang kudus itu jadi najis. Hal yang sama terjadi kepada musik, lagu dalam penyembahan. Ini seharusnya diajarkan oleh para imam gereja. Membedakan antara yang mana yang kudus, yang mana yang bisa digunakan sehari-hari, dan yang mana yang najis. Seharusnya adalah pembelajaran utama yang harus diajarkan oleh para imam. Kita perlu pelajari ini. Karena kalau enggak, kita akan anggap penyembahan kita sedang menyembah Tuhan, tapi ternyata di hadapan Tuhan itu bukan penyembahan kepada Tuhan. Ternyata itu penyembahan kepada yang bukan Tuhan. Saya mau tutup dengan 2 ayat, supaya karena mengingat waktu. Ayatnya terdapat di dalam kitab Ulangan 12 ayat 8. Dan Ibrani 12 ayat 28. Coba kita baca. Ulangan pasal 12 ayat 8. Jangan sampai statement seperti ini terdengar dari orang Kristen yang mengaku jujur kepada Tuhan. Tuhan kan nggak ngelihat tata cara, Tuhan melihat hati. Apa yang Ulangan 12 ayat 8 katakan? Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang. Yakni apa? Yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Standar kebenaran itu bukan selera kita. Standar kebenaran adalah firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Bukan selera saya, bukan budaya saya, bukan apa kata orang. Standar kebenaran adalah firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 28. Saya tutup dengan ini. Ibrani 12 ayat 8. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Menurut
cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. We may serve God acceptably with reverence and godly fear. Yang berkenan kepadanya. Ada tata cara ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Selama 2 pertemuan ini kita lihat tata cara peribadatan, musik penyembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan semoga Roh Tuhan, Roh Kudus Tuhan bisa memimpin kita untuk melihat terang kebenaran ini dan kita bersukacita atas kebenaran yang baru saja kita pelajari. Dan saya harap masing-masing dari kita bisa mempelajarinya bagi pribadi-pribadi masing-masing. Dan alami berkat Tuhan di dalam mengikuti apa kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada pemimpin. Baik, bagi sahabat-sahabat yang punya pertanyaan, boleh langsung chat pada saya atau kepada admin pertanyaannya. Kita akan sama-sama masuk ke sesi tanya jawab. Sekali lagi kita tunduk sejenak dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami selalu rindu kiranya Engkau akan terus bersama-sama dengan kami ketika kami akan memasuki ruang tanya jawab. Sehingga kebenaran-Mu lah yang akan kami dapatkan melalui ruang tanya jawab ini. Apakah kami sebagai penanya maupun Brother Christopher sebagai yang akan menjawab. Kami rindu Engkau lah yang akan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan kami. Sehingga kami boleh dapat hidup di dalam roh dan kebenaran. Terutama di dalam hal bermusik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Baik, ada pertanyaan pertama yang masuk. Di sini katakan bahwa jadi apakah kita bisa menggunakan drum ketika di luar bait suci? Ya, itu. Pertanyaan pertama. Di pertemuan selanjutnya kita pernah bahas juga ini bahwa begini, jangankan drum, vokal saja bisa digunakan untuk keresgat kan, untuk memaki Tuhan. Jangankan drum, vokal saja bisa digunakan untuk memaki Tuhan. Jadi masalah di sini bukan alatnya. Alat musik itu nggak masalah dengan alat musik, tapi bagaimana menggunakan alat musik tersebut. Seperti bagaimana kita menggunakan mulut kita. Apakah kita gunakan untuk memuliakan Tuhan atau kita gunakan untuk mencemari nama Tuhan. Drum juga kayak gitu. Saya pribadi nggak anti drum. Karena di dalam Alkitab juga ada sejenis drum, alat musik perkusi yang digunakan di dalam tata cara peribadatan bait suci. Walaupun bukan drum itu, simbal ya. Kalau kita baca di 1 Tawarik, simbal digunakan. Simbal itu kan alat musik perkusi. Tapi itu tidak dominan di dalam peribadatan. Selama itu tidak dominan dalam peribadatan dan digunakan sebagaimana fungsinya, di mana fungsi dari alat musik perkusi itu adalah memberikan penekanan, bukan untuk digunakan terus-menerus. Kalau pernah dengar, kalau suka musik simfoni, orkestra simfoni, mereka pakai drum juga. Mereka pakai apa yang besar itu, drum bass ya, yang besar. Tapi itu nggak digunakan terus-menerus. Itu digunakan hanya ketika ada lirik musik yang mau diberikan penekanan atau mau diberikan intonasi. Nah, itu digunakan. Coba, siapa tahu kalau nggak salah saya punya contohnya. Coba kita dengar ya ini ya. Ini nih. Ini ada drumnya nih. Tapi digunakan sebagaimana mestinya. He rules the world with truth and grace and makes the nations rule. Bisa dengar ya? Jadi itu digunakan untuk
memberikan intonasi, memberikan penekanan kepada satu elemen musik yang mau ditekankan. Bukan digunakan seperti anapestik tadi, digunakan terus-menerus dan dominan di dalam satu lagu, di dalam satu nyanyian penyembahan. Bukan kayak gitu sebenarnya drum. Nah, kecenderungan drum set itu snare drum ya, yang ada banyak alat perkusi dalam satu alat. Ada drum tenor di situ, ada bassnya, ada simbalnya di situ. Kecenderungannya yang digunakan seperti itu. Jadi dimainkan banyak kali bersamaan, poliritmis. Beda dengan yang seperti drum yang digunakan pada simfoni orkestra, satu orang, satu alat musik. Jadi tenor sendiri, bassnya sendiri, simbalnya sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Semoga bisa memberikan pencerahan. Kalau ada yang mau kasih tambahan juga silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang penggunaan drum ya, apalagi kalau di luar bait suci, kalau kita juga sebagai warga negara biasanya di lagu-lagu kebangsaan, saya rasa setiap drum itu dimainkan untuk mengangkat ya, bukan untuk kalau ada seperti mars atau himne, bukan terus-menerus, ada tempat-tempat tertentu yang digunakan. Dan semua lagu kebangsaan kita boleh belajar di sini. Saya juga belajar dari pelajaran malam hari ini adalah lagu kebangsaan aja tidak ada yang mempunyai ritme-ritme yang aneh-aneh seperti itu. Semua digunakan orkestra dengan melodi yang baik, dan membawa harmoni yang baik. Baik, di sini ada pertanyaan berikut seperti ini katanya. Bolehkah diberikan contoh musik penyembahan yang benar kepada Tuhan dan bagaimana itu mempengaruhi pikiran kita? Katanya. Jadi contoh musik penyembahan yang benar dan bagaimana katanya itu mempengaruhi pikiran kita. Contohnya kayaknya saya sempat bahas itu di pertemuan sebelumnya. Coba saya cari dulu contohnya. Musik penyembahan. Wait a minute. Oh, di sini. Ini saya kasih contoh lagu yang dibuat oleh ini keluarga misionaris. Coba dengar deh. Lagunya sebenarnya simpel, dia seperti piano dan gitar, tapi makna dari lirik itu tidak pernah ditolak seorang yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Tidak satu doa yang sungguh-sungguh tersia-sia. Di tengah nyanyian biduan surga, Allah mendengar seruan dari manusia yang paling lemah. Oke. Itu mungkin contoh simple. Intinya adalah lagu penyembahan itu harus mengangkat hati kita dekat dengan Tuhan, mengangkat kerohanian kita, menggerakkan rohani kita untuk tunduk kepada Tuhan, melihat kasih-Nya. Itu mungkin contoh sederhana. Seperti lagu-lagu himnal juga, kalau dinyanyikan dengan penuh, Rasul Paulus bilang, with understanding, dengan penuh pengertian, maka itu akan menjadi sebuah lagu yang sangat kuat kuasanya. Karena lagu himnal itu tidak digubah, tidak diciptakan asal-asalan. Apalagi yang digubah oleh, ada nama penggubah Johann Sebastian Bach, atau orang-orang yang memang memiliki pengalaman di dalam kerohanian yang kuat. Itu kalau dinyanyikan dengan penuh pengertian, itu kuasanya besar sekali lagu-lagu himnal, lagu-lagu di dalam kidung jemaat.
selama dinyanyikan dengan pengertian yang benar ya. Jadi kayak contoh misalnya lagu Inilah Jamku Berdoa. Kalau di Advent kan adalah Inilah Jamku Berdoa. Lagu Inilah Jamku Berdoa seringkali dinyanyikan dengan cara yang mengantukkan, sehingga memberikan kesan bahwa jam berdoa itu jam yang membuat ngantuk. Seharusnya Inilah Jamku Berdoa dinyanyikan dengan intonasi yang jelas dan dengan penuh semangat, bukan dengan lagu dengan mellow dan itu. Jadi makanya perlu untuk ketika kita baca menyanyi satu lagu, kita perlu tahu suasana lagu tersebut sebenarnya apa dan kita nyanyikan sesuai dengan pengertian lagu itu. Oke, ada tambahan silakan. Oke, terima kasih banyak. Di sini ada yang angkat tangan, Brother Aloka di sini. Ada yang ingin ditanyakan atau sampaikan, kami persilakan. Ada yang raise hand, atas nama Aloka. Ada yang ingin. Tadi sudah dijawab oleh Kak Christopher tadi, bahwa itu alat-alat seperti drum kayaknya tidak ini juga cuman asal dimainkan secara baik, tidak boleh, maksudnya boleh alat-alat seperti itu di dalam gereja, cuman asal kita gunakan secara baik untuk memuji Tuhan dan menghantar umat ke dalam nuansa hadirat Tuhan, begitu ya. Tadi sudah dijawab sama Kak Kris tadi. Terima kasih. Oh iya. Oke, thank you. Ada Brother Alan yang raise hand? Brother Alan. Sebelum lanjut, mungkin saya mau kasih penekanan lagi soal alat musik tadi. Ya, alat musik itu nggak dosa, kita pakai alat musik di dalam penyembahan tuh nggak dosa sebenarnya. Itu ya alat musik nggak dosa, tapi cara memainkannya yang apakah itu berkenan di depan Tuhan atau tidak. Nah, cara memainkan alat musik ini sangat bergantung pada preferensi musisi. Preferensi musisi maksudnya adalah musisi ini dia selama 6 hari sebelum ibadah, musik apa yang dia dengar? Di dalam Tawarik, di Raja Daud mengatur para musisi gereja itu, mereka ini adalah orang-orang yang full time, orang-orang full time worker. Jadi mereka memang selama 1 minggu itu tujuannya adalah untuk mempersiapkan penyembahan yang sakral, mereka berlatih untuk memainkan musik yang mengangkat jiwa, bukan yang selama 6 hari mereka dengar lagu lain kemudian nanti stylenya berubah waktu ibadah, bukan seperti itu. Jadi cara memainkan musik ini sangat bergantung erat dengan preferensi para musisinya, para pemain musik. Nah, preferensi musisi sangat bergantung pada jenis musik apa yang dia dengarkan setiap hari. Kalau kita baca di 1 Tawarik, musisi itu predikatnya imam. Jadi itu terhitung sebagai ministerial work, pekerjaan pelayanan. Di mana pekerjaan pelayanan di dalam bait suci Salomo itu menuntut dedikasi full, dedikasi penuh. Karena tujuan mereka adalah, fungsi dari mereka adalah untuk mengangkat jiwa para penyembah-penyembah yang mau datang ke hadapan Tuhan. Ya, itu penekanan yang tadi mungkin kurang. Ya, terima kasih. Iya, jadi sebenarnya panduannya ada, tapi karena berkembangannya zaman, makanya kami dari IAYC ingin juga mengangkat ini kembali. Sebenarnya ada, tapi ya karena mulai ya begitulah, ingin mengangkat kembali standar yang ada. Dan kita tidak menunjuk lagu ini dan lagu itu ya, tidak. Kami mengajarkan di sini, terutama Brother Christopher, prinsipnya adalah kalau kita liriknya tepat, sesuai dengan teologi kita, dan cara pembawaannya, musik pengiringnya tepat, silakan lagu apa aja. Asal itu 2 ya, lirik dan juga dia punya musik pengiring. Oke, ada karena waktu yang, mohon maaf teman-teman, karena waktu ada 1 orang yang mengangkat tangan ini, ada Minder van Alay. Brother Minder van Alay, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ya,
Ini yang kita bilang, kita kalau dengarkan orang khotbah, kita mau dengar orang seminar, jangan telan bulat-bulat apa yang orang bilang. Jadi kita harus selidiki dulu apa yang dia bilang. Jangan kita langsung, oh iya, terima aja begitu, Jo. Kesannya dia udah pengalaman, jangan. Ini yang kita bilang. Jadi kemarin saya sempat cari-cari nekro spiritual. Ternyata itu masuk dalam SDA himnal. Contoh lagu, aku mau menjadi Kristen. Dalam lagu Sion. Nah, jadi baca dulu baik-baik itu seminar. Kedua, tentang budaya. General Conference bilang kita harus mengakui budaya yang ada. Memang itu di budaya ya Amerika, DP lagu ya memang ada tuh negro spiritual, ada musik country, ada lagu pop. Yang terpenting itu musik itu dinyanyikan dengan baik, dengan irama yang baik. Kalau di Afrika, kalau kita bilang nego spiritual tidak boleh, wah, tidak bisa jadi, karena memang dope musik itu dia. Lalu di Arab, kalau di Timur Tengah, ya mestinya pakai musik kasidah. Israel sama Arab, dia punya budaya ya seperti itu. Di India juga ada pakai gendang. Itu udah musik, itu udah dia punya budayanya seperti itu. Dan di poin ke-9 dalam filosofi dari gereja Advent, jadi saya ambil di Adventist ORG. Jadi itu bukan palsu DP nama, itu dari General Conference. Dia bilang kita harus mengakui budaya yang ada. Dan soal musik sebenarnya yang saudara bilang, memang kita jangan anggap gereja itu lebih bagus daripada orang lain. Kadang-kadang itu dia bilang, kadang-kadang orang menyanyi dengan asal-asalan. Padahal dalam kutipan dikatakan latihlah suaramu. Jadi walaupun katanya cuma menyanyi dari hati, tapi kalau suaranya fals, kalau nggak bulat, kalau kasar, kalau asal nembak, ya memang nggak bisa. Jadi tetap harus latihan. Masalahnya orang yang latihan itu nyanyi digaji. Kalau dulu digaji, 1 minggu orang mau pilih lagu, ada gereja bayar dong pedoi. Nah sekarang cari sendiri. Coba. Emang kecuali orang mau bikin peraturan baru, bikin orang ini yang bagian musik ini saya gaji sendiri. Buktinya, sedangkan bayar pendeta aja orang setengah mati. Mau bayar aja pembangunan aja orang setengah mati. Jadi kita lihat dalam situasi kondisi. Jadi sekali lagi kita bilang, setiap orang mau bikin seminar, setiap orang mau dari situs mana aja, link by link, dengar khotbah, jangan telan bulat-bulat, selidiki dulu, dan kita harus menghargai pendapat orang. Pokoknya kalau yang punya seminar pendapat begitu, ya tolong terima, jangan tolong tolak. Iya toh, begitu tuh, tolong cara berdemokrasi. Namanya tolong berdemokrasi di sini. Ini zaman demokrasi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya setuju dengan Bapak siapa tadi ini bahwa jangan telan bulat-bulat. Buang akai terima kasih. Oh, oke. Oh, berarti iya. Untuk Bapak, saya setuju bahwa saya juga ajak teman-teman untuk pelajari secara pribadi. Preferensi musik nggak akan menjadi juru selamat kita untuk masuk ke surga. Tuhan juru selamat Yesus dan kebenarannya yang layak untuk membawa kita ke surga kan. Cuman saya perlu untuk klarifikasi tentang negro spiritual. Seingat saya di pertemuan sebelumnya saya nggak bilang bahwa negro spiritual nggak boleh, tapi menyanyi
lagu negro spiritual kecenderungannya sekarang adalah meninggikan apa istilahnya itu, skill vokal dari seseorang. Dan kalau kita dengar lagu negro spiritual sekarang, kebanyakan liriknya tidak jelas untuk dipahami oleh jemaat. Di SDA Himnal ada beberapa memang lagu negro spiritual. Terus ini referensi yang saya bagikan di sepanjang materi ini, walaupun ada banyak sains, saya juga banyak pakai kayak contoh ini, Harold B. Hannam. Dia ini musisi gereja Advent. Dia tulis satu artikel di majalah Ministry. Majalah Ministry itu adalah majalah khusus pendeta-pendeta Advent sedunia. Dan dia tulis gini, permasalahan mengenai musik apa yang pantas untuk gereja akan lebih mudah diselesaikan seandainya kita sadar bahwa tidak semua jenis musik, tidak peduli pada budaya apa, itu cocok bagi bait Allah. Dan saya ajak untuk coba baca deh ini buku Let the People Sing, Harold B. Hannam, sama ini satu lagi ini deh. Ini additional reading. Kalau bisa baca bukunya Juanita McElwain bagus, tapi paling tidak ini deh, Samuel Bakioki, The Christian and Rock Music, A Study on Biblical Principles of Music. Ini pasti akan memberikan penerangan baru lah untuk kita melihat bahwa musik, budaya, dan penyembahan. Kita lihat perspektifnya dari sudut pandang biblikal, alkitabiah murni, dan dari sudut pandang kultural, termasuk neuroscience, ilmu sarafnya seperti apa. Tapi saya setuju bahwa mari kita pelajari secara pribadi masing-masing tentang mempelajarinya dengan penuh kerendahan hati dan mengizinkan roh Tuhan yang menguasai otomatis, bukan dengan selera dan preferensi musik masing-masing. Kalau saya pribadi, pengalaman saya, dulu saya suka spiritual hip hop. Saya suka musik rohani, lirik rohani yang hip hop. Nah, itu denger terus itu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, kita belajar, maka untuk sampai saat ini, saya dapat kesimpulannya seperti ini. Apakah nanti akan berubah ke depannya? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti, mari kita semua terus belajar dengan kerendahan hati dan kerinduan agar Tuhan menguasai. Terima kasih tambahannya. Baik, terima kasih. Saya juga sedikit mau menambahkan bahwa dari gereja Advent sendiri, kalau kita mau memasukkan lagu untuk dinyanyikan di acara-acara global, itu ada komite khusus yang menseleksi. Dari berbagai budaya apapun boleh menyanyi, tapi ada komite khusus yang akan menyeleksi lagu ini sesuai atau tidak. Sesuai dengan teologi kita dan sesuai dengan cara pembawaan. Artinya liriknya harus sesuai, cara pembawaan dan musik itu harus sesuai, meskipun dari berbagai budaya yang berbeda. Seperti baru-baru ada Global Camp Meeting, kalau kita mau menyanyi silakan, tapi ada komite yang menentukan musik ini pantas untuk dinyanyikan atau tidak. Itu untuk khusus gereja Advent. Dan kalau yang tidak tahu, untuk yang Brother Christopher sampaikan tadi, Samuel Bakioki, dia adalah teolog dari gereja Advent yang ditamatkan dari Vatikan dengan disertasi yang terkenal From Sabbath to Sunday. Jadi itu jelas teologi dari gereja Advent. Oke, karena waktu kita yang terbatas, sebenarnya masih banyak sekali yang masih kita boleh diskusikan, tapi karena waktu kita terbatas, kami berikan kesempatan bagi Brother Christopher untuk closing statement dan sekaligus dengan doa tutup. Untuk closing statement, bahwa sepanjang pelajaran kita melihat bahwa musik itu tidak netral, ada muatan di dalamnya. Apakah itu bermuatan rohani atau bermuatan tidak rohani? Sekalipun pilihan-pilihan musik yang kita dengarkan bukanlah menjadi juru selamat kita untuk menjadi kelayakan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi itu membuktikan apakah kita tunduk kepada roh Tuhan atau tidak. Musik yang kita dengarkan, selera bukan cuma sekedar musik ya. Semua jenis selera makan, selera berpakaian, selera tontonan, semua jenis selera yang saat ini sedang kita hidupkan, itu tidak menjadi juru selamat kita. Tapi itu menjadi bukti yang cukup kuat apakah kita sedang dikuasai oleh roh Tuhan atau tidak.
apakah pilihan-pilihan hidup kita adalah hasil dari pilihan saya, atau itu adalah hasil dari Roh Kudus Tuhan yang menguasai, Roh Kudus Tuhan yang bertahta di dalam hati kita. Di dalam Wahyu dikatakan bahwa umat Tuhan akan menyanyikan satu nyanyian baru, di mana nyanyian baru itu adalah nyanyian pengalaman. Itu adalah nyanyian pengalaman yang tidak bisa dipelajari dari siapapun, kecuali mereka mengalaminya sendiri. Dan saya harap, saya rindu agar kita semua nanti bisa menyanyikan lagu itu. Satu hal yang saya tahu pasti, bahwa lagu itu akan meninggikan salib Kristus. Lagu baru itu akan meninggikan salib Kristus. Mari kita tinggikan salib Kristus, bukan meninggikan keinginan kita, tapi kita tinggikan Dia yang rela untuk mengorbankan seluruh harga dirinya, kehidupan Dia seutuhnya untuk keselamatan kita semua. Dan mari kita saling strengthen together, kita saling menguatkan satu sama lain, sampai kepada Dia datang, kita bisa sama-sama masuk ke dalam kerajaan surga dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kekal yang di surga, kami berterima kasih atas pembelajaran kami sepanjang 2 pekan ini. Kami sedikit membuka lembaran firman Tuhan mengenai tata cara penyembahan dan musik. Kiranya pembelajaran kali ini dapat memberikan semangat bagi kami untuk menyelidiki secara pribadi, sehingga kami dapat berakar bukan karena apa kata orang, tapi karena kami menemukannya dalam firman Tuhan itu sendiri, dan kami boleh tetap teguh mempertahankan kebenaran yang Engkau mau untuk nyatakan ke dalam kehidupan kami. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami roh yang akan menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga kehidupan kami bukan dikuasai, bukan hasil dari pilihan-pilihan selera kami yang najis, tapi kehidupan kami seutuhnya adalah hasil dari karya Roh Kudus yang hidup di dalam hati kami masing-masing. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin.